Jadi halo, saya ingin menjelaskan sedikit tentang daur karbon dan pengertian serta alihnya. Jadi daur karbon seperti namanya merupakan suatu proses di mana terjadinya pertukaran karbon di bumi kita. Ini juga terjadi di hidrosfer, litosfer, geosfer, dan juga di atmosfer paling pentingnya. Saya juga ingin membawa tentang pengertian dua ahli. Itu sebenarnya satu ahli saja tetapi dua karena mereka bekerja sama dalam suatu buku yang bernama Earth as Our Living Planet. Jadi mereka menyatakan bahwa definisi dari karbon merupakan suatu, ya seperti namanya prosesnya, merupakan suatu pertukaran karbon di bumi kita yang terjadi di geosfer, litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Menurut mereka kenapa ini penting, dan menurut kita juga kenapa ini penting, karena daur karbon itu penting untuk menstabilisasi konsentrasi karbon di dunia kita sebagai makhluk hidup, dan juga hewan-hewan lainnya juga membutuhkan oksigen paling banyak. Karena ini jika kita menghirup konsentrasi karbon yang besar, itu bisa menyebabkan gejala-gejala lain. Dan dengan proses daur karbon ini kita bisa menstabilisasi konsentrasi karbon di mana-mana, di laut, di permukaan bumi, dan juga di atmosfer. Ini bisa membantu menyetarakan kegiatan di bumi sini. Oke, baik. Jadi pada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya daur karbon. Oke, jadi daur karbon itu terjadi karena ada beberapa unsur, yaitu karbon dioksida sendiri yang ada di udara, tanaman, hewan, dan pengurai. Oke, jadi pada semua unsur tersebut saya akan menjelaskan peran-peran mereka masing-masing. Jadi pada karbon dioksida yang ada di udara ini itu akan diserap oleh tumbuhan yang sedang melakukan proses fotosintesis, yang nantinya setelah proses fotosintesis itu berjalan dengan baik sehingga membuat tumbuhan ini berkembang dengan baik, akan dimakan oleh hewan, yang kemudian hewan tersebut juga akan berkembang dengan baik sehingga pada akhir hayatnya ia akhirnya mati. Dan setelah hewan dan tumbuhan itu mati, peran pengurai ini akan membantu menguraikan sisa-sisa baik tubuh dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan kemudian setelah sekian lamanya mereka terurai, akan kemudian menjadi yang namanya fosil. Sehingga fosil-fosil tersebut pada zaman sekarang akan diambil dan kemudian dibakar oleh kita manusia, sehingga hasil bakaran tersebut membuat karbon dioksida kembali yang akhirnya balik lagi ke udara. Beberapa manfaat utama dari daur karbon. Yang pertama, menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Daur karbon membantu menjaga keseimbangan kadar karbon di atmosfer yang penting untuk mengatur suhu bumi melalui efek rumah kaca. Karbon dioksida di atmosfer memainkan peran penting dalam mengatur suhu bumi, sehingga siklus ini mencegah terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Yang kedua, mendukung fotosintesis dan kehidupan tumbuhan. Karbon dalam bentuk karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan dan alga untuk fotosintesis, yaitu proses menghasilkan oksigen dan glukosa yang penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Tanpa daur karbon, tumbuhan tidak dapat tumbuh dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga, sumber energi untuk makhluk hidup. Melalui proses respirasi, makhluk hidup mengubah glukosa yang dihasilkan oleh fotosintesis menjadi energi yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup. Karbon menjadi sumber utama energi yang dibutuhkan oleh banyak organisme. Yang keempat, memelihara keseimbangan ekosistem. Proses daur karbon seperti fotosintesis dan respirasi mendukung rantai makanan di ekosistem. Karbon yang tersimpan dalam tumbuhan menjadi sumber makanan bagi herbivora dan juga makanan bagi karnivora. Siklus ini mendukung kelangsungan hidup sebagai spesies dalam ekosistem. Kekurangan daur karbon tentunya juga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti rusak lingkungan, perubahan iklim, dan juga gangguan pada fotosintesis. Gangguan pada fotosintesis itu sendiri dapat mengaruhi tumbuhan-tumbuhan menjadi lambat menumbuhnya, sehingga dapat mengaruhi hasil pertanian. Lalu dampaknya bagi lingkungan, yang pertama itu adanya kerusakan rantai makanan, yang kedua menurunnya fungsi laut sebagai penyerap karbon, dan yang ketiga akan tumbuhnya banyak sekali bencana alam seperti kekeringan, banjir bandang, serta tanah longsor. Kelebihan karbon dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Banyak sekali dampak-dampak yang terjadi jika terjadi kelebihan daur karbon.
Yang pertama bagi manusia, dan yang kedua bagi lingkungan. Saya akan menjelaskan dulu dampak-dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama yaitu perubahan suhu, yang kedua mencairnya es di kutub, yang ketiga peningkatan volume air laut, yang keempat terjadi kekeringan, yang kelima terjadinya bencana alam, dan yang keenam kekurangan air bersih, serta masih banyak sekali dampak-dampak yang terjadi jika kita kelebihan daur karbon. Lalu bagi manusia, yang pertama itu pusing atau sakit kepala, yang kedua itu kelelahan yang berlebihan, yang ketiga itu sesak nafas, dan yang paling parah itu kerusakan organ vital seperti jantung dan otak.